Jesus is a rock, he's a firm foundation. His is a kingdom that cannot be moved. He is the king of every tribe and nation. Hallelujah, hallelujah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Aku berubah karena Yesus. Aku berubah karena Yesus. Dulu aku orang berdosa, sekarang aku berubah. Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama kakak di hari Minggu ini. Kita akan beribadah secara online. Nah, pastikan adik-adik semua udah mandi, udah sarapan, udah pakai pakaian yang rapi, udah cantik, udah ganteng, dan semuanya duduk yang manis. Karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah, sebelumnya yuk mari kita bersatu dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Ya Tuhan, berkati dari setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, yuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi sebuah pujian, judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, adik-adik semua pasti masih ingat kan sama lagunya? Kalau gitu, nanti bernyanyi dan bergeraknya penuh dengan semangat ya.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi lagu judulnya Dengar Dia Panggil Nama Saya. Nah, setelah ini semuanya masih berdiri ya. Kita akan bernyanyi lagu yang lebih semangat lagi. Adik-adik pasti tahu lagunya yang gerakannya seperti ini. I love you, Jesus. Nah, adik-adik, kita di sini akan gerak dengan penuh semangat. Kita akan loncat-loncat bersama. Adik-adik tetap semangat ya nyanyinya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, down, deep down in my heart. Nah, adik-adik, kalau tadi kita udah bernyanyi dengan penuh semangat, kita loncat ke kanan, kita loncat ke kiri, kita mengatakan I love you Jesus. Sekarang kita akan bernyanyi sebuah pujian lagi nih. Judulnya Kerja Buat Tuhan Selalu Manisin. Nah, kita bekerja buat Tuhan, kita kerja buat Tuhan dengan penuh sukacita, kita penuh rasa bersyukur kepada Tuhan. Maka dari itu kita bernyanyinya tetap penuh dengan semangat ya. Kerja buat Tuhan selalu manisin. Kerja buat Tuhan selalu
kerja buat Tuhan selalu manis, lihat pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manis. Adik-adik, setelah tadi kita bernyanyi banyak sekali lagu yang kita nyanyikan, banyak gerakan yang penuh dengan semangat. Nah, berikutnya kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Bagi mami papi nanti yang akan memberikan persembahan telah disediakan foto barcode untuk langsung di-scan untuk persembahannya. Dan bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, uangnya bisa dititip ke papi mami dulu atau adik-adik taruh di celengan dulu nih, sehingga sewaktu nanti kita bisa beribadah secara offline lagi, adik-adik bisa dapat membawa celengannya ke gereja. Nah, yuk kita akan nyanyikan sebuah lagu judulnya Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, yuk mari kita bersatu dalam doa. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa pada Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi gerejamu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati dari setiap kami agar dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, setelah kita memberikan persembahan, selanjutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian, judulnya Firman Tuhan Ku Dengar. Nah, adik-adik, kita bernyanyi dengan penuh semangat ya.
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi anak-anak. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan pada sekolah minggu pagi ini. Yuk, sebelumnya Tante Eva mau ajak anak-anak berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Saat ini kami hendak mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin agar kami boleh mengerti dan mau melakukan perintah Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, Tante Eva mau tanya nih, apakah kalian pernah disuruh sama papa atau mama? Disuruh apa ya? Oh, ada yang disuruh beresin mainan katanya. Anak-anak pernah tidak disuruh beresin mainannya sendiri? Kalau disuruh, apa langsung dikerjakan? Atau nanti-nanti aja? Wah, langsung ya dikerjakan. Hebat. Berarti anak-anak adalah anak-anak yang taat. Nah, Tante Eva mau cerita tentang seseorang yang taat juga, yang diutus Tuhan untuk melakukan sesuatu. Siapa ya? Yuk kita lihat. Mesir dipenuhi orang Israel. Firaun yang baru takut orang Israel akan menjadi kuat, maka ia memperbudak mereka dengan sangat kejam. Firaun memerintahkan agar semua bayi laki-laki Israel dibunuh. Lalu ada seorang wanita Israel yang menaruh bayinya dalam keranjang dan menyembunyikannya di tepi sungai. Kakak perempuan bayi itu mengawasi. Putri Firaun sedang mandi di sungai. Ia menemukan bayi itu dan memutuskan untuk mengasuhnya. Sang kakak menawarkan bantuan ibunya untuk merawat bayi itu. Putri Firaun menamai bayi itu Musa, yang artinya diangkat dari air. Musa pun beranjak dewasa. Suatu hari, ia melihat orang Mesir memukuli seorang Israel. Musa membunuh orang Mesir itu. Lalu Musa melarikan diri ke Midian dan menjadi gembala domba selama 40 tahun. Musa sedang menjaga domba-dombanya di Gunung Horeb. Tiba-tiba ia melihat ada nyala api di semak-semak. Karena penasaran, Musa mendekat ke sumber api itu.
Lalu tiba-tiba ada suara yang terdengar. Katanya, "Jangan dekat-dekat. Lepaskan kasut kakimu, sebab tempat di mana kamu berdiri adalah tanah yang kudus. Aku adalah Allah ayahmu, Allah leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Suara Tuhan Allah terdengar berbicara dari semak belukar yang menyala itu. Katanya lagi, "Musa, aku telah mendengar dan memperhatikan umatku Israel. Umatku sangat menderita. Kini saatnya aku akan menuntun umatku Israel keluar dari tanah Mesir. Pergilah kepada Firaun Raja Mesir untuk membawa bangsa Israel keluar dari sana." Musa kaget sekali ketika mendengar firman Tuhan itu. "Siapakah aku ini? Aku hanya seorang gembala di Midian. Apakah aku mampu memimpin bangsa Israel yang sangat banyak jumlahnya? Apalagi tentara Firaun sangat kuat," kata Musa. Tuhan pun mengerti keraguan Musa. Tuhan berfirman lagi, "Aku akan menyertai engkau, dan pada akhirnya engkau dan bangsa Israel akan beribadah kepadaku di gunung ini." Musa sangat terkejut. Tuhan telah mengutus Musa untuk melakukan pekerjaan besar. Tuhan berjanji akan menyertai, maka Musa tidak boleh takut lagi. Nah, anak-anak, Tante Eva mau tanya nih. Di cerita tadi, Tuhan menemui Musa dan berbicara padanya dalam bentuk apa ya? Iya, nyala api di semak-semak atau semak belukar. Lalu, apa perintah Tuhan pada Musa? Ya, Tuhan mengutus Musa untuk melakukan pekerjaannya, yaitu membebaskan bangsa Israel keluar dari penindasan Raja Mesir. Ya, keluar dari Mesir. Anak-anak, Tuhan bukan hanya mengutus Musa, Tuhan juga mengutus kita semua untuk mau melakukan pekerjaannya. Seperti apa ya pekerjaan yang Tuhan maksudkan untuk kita lakukan? Kalau sekarang anak-anak disuruh menolong orang tua, saudara, atau teman yang kalian sangat kasihi, pasti mau kan? Misalkan papa yang sedang sakit, bisa kita bantu ambilkan minuman dan obatnya. Atau kakak yang suka nakal, kita bisa doakan supaya jadi baik. Atau bantu mama yang sedang buat kue. Dan masih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan, pastinya yang dapat membantu sesama. Nah, apalagi kalau yang menyuruh kita Tuhan kita yang sangat sayang pada kita, kita pasti mau juga kan? Nah, anak-anak sayang gak sama Tuhan? Kalau anak-anak sayang pada Tuhan, pasti anak-anak mau diutus Tuhan melakukan pekerjaannya. Bagaimana caranya ya? Kalau anak-anak sering baca Alkitab atau sering dengar lilin kecil setiap hari, pasti anak-anak akan tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Nah, apakah anak-anak semua mau diutus Tuhan melakukan perintahnya? Mau ya? Good. Nah, yuk sekarang kita mau baca ayat hafalan kita yang diambil dari Yohanes 14 ayat 15. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti
segala perintahku. Nah, anak-anak, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kita mau tutup dalam doa ya sebelum kita beraktivitas. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman pagi ini. Ajar kami dan bimbing kami supaya kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Nah, sampai jumpa anak-anak. Halo adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Kita akan membuat semak yang terbakar sesuai dengan cerita Alkitab tadi ya adik-adik. Nah, adik-adik udah siap? Yang harus kita siapkan adalah adik-adik boleh kalau nggak punya HVS boleh atau buku gambar juga boleh. Nah, juga kita butuh spidol atau pensil untuk membuat polanya, dan juga kita butuh krayon adik-adik ya. Yuk, sudah siap? Mari kita kerjakan. Nah adik-adik, ini dia polanya sudah jadi seperti ini ya. Atau adik-adik mau bikin kreasi sendiri silakan ya adik-adik. Nah sekarang yuk kita warnain. Batangnya biasanya warna apa ya adik-adik ya? Kakak sih pilihnya coklat. Ada 2 coklat, jadi terserah adik-adik mau yang mana atau mau bikin gradasi boleh. Ya kita warnain ya. Adik-adik mewarnainya usahakan tidak keluar garis. Ya, gini adik-adik. Sudah selesai. Oke, sekarang daunnya aku pilih warna hijau. Ada hijaunya macam-macam adik-adik, jadi terserah adik-adik. Sorry. Go. Nah, adik-adik, pohonnya sudah selesai. Sekarang kita akan mewarnai apinya. Ya, apinya, kakak pilihnya kuningnya ini. Kuning ini ya. Nah, ini apinya yang membakar semaknya. Semak belukar. Nah adik-adik, ujungnya pinggirnya kita kasih warna orange ya, warna jingga. Nah itu adik-adik bisa bikin itu kayak apinya gitu deh. Api.
adik-adik, sudah selesai punya kakak. Punya kamu? Pasti udah selesai juga ya. Nah, adik-adik, inilah cerita hari ini. Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan menampakkan diri di semak belukar nih. Tuhan menampakkan diri lewat ini ya, membakar semak belukar ya adik-adik. Nah, adik-adik, Musa diutus sama Tuhan. Adik-adik juga mau kan diutus sama Tuhan? Siapa yang mau? Iya, kita mau diutus untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua orang. Baik adik-adik, sekian aktivitas kita hari ini. Adik-adik boleh ininya dipajang ya di kamarnya, di pintu kamarnya. Terserah adik-adik. Oke adik-adik, bye-bye, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semua. Kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh beribadah pada pagi ini. Kami mengucap syukur Tuhan akan firman-Mu yang semakin menguatkan kami bahwa kami punya Allah yang maha kuasa, yang maha ajaib. Tuhan, kami juga mau diutus seperti Bapak Musa yang Tuhan utus untuk membebaskan bangsa Israel. Utus kami Tuhan menjadi saksi Tuhan, menolong orang lain agar mereka boleh mengenal Tuhan Yesus dan semakin kuat iman mereka dalam segala keadaan. Kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami yang sedang mengalami masalah COVID. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami agar bisa mengatasi masalah ini dengan segera dan sebaik-baiknya. Tuhan berikan hikmat, pengetahuan, kerjasama, dan rasa takut akan Tuhan. Berkati juga Tuhan dan sembuhkan mungkin ada teman kami atau saudara kami yang sedang sakit karena COVID ini. Kiranya Tuhan tolong agar mereka boleh sembuh. Berdoa juga yang mungkin ada yang meninggal, Allah yang menghibur keluarga, diberi ketabahan dan kekuatan dan tetap beriman di dalam Tuhan. Kami mau serahkan aktivitas kami selanjutnya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tolong agar kami tetap menjadi anak yang menjaga pikiran kami, hati kami sesuai firman Tuhan. Kami mau setia Tuhan menjadi anak-anak yang manis di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita nyanyikan Bapa terima kasih ya.